bisa menghasilkan uang dari YouTube tanpa harus menampilkan wajah, dan ini dikerjakan dari HP saja. Mari kita pelajari sama-sama di video ini bersama saya, Hendra Airmuji. Bagaimana caranya? Pastikan kalian tonton video ini sampai habis. Video kali ini, saya akan membahas tentang sebuah cara untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Dan video kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat ide konten tanpa wajah hanya menggunakan HP saja. Cara ini tidak memerlukan waktu yang cukup lama dan juga tidak serumit yang kalian bayangkan. Karena di channel ini, saya akan terus memberikan ide-ide konten yang mudah dipahami dan juga minim budget. Ya, sesuai lah buat sahabat YouTuber yang ingin mencari cuan tanpa harus memikirkan dan menggunakan laptop dan juga fitur-fitur yang berbayar. Tapi tentunya saya ingin sampaikan bahwa tidak ada cara instan untuk bisa menghasilkan uang dari internet. Semuanya butuh proses, semuanya butuh kerja keras, dan yang paling utama adalah konsistensi yang berkelanjutan. Oke, di video kali ini saya akan kasih tahu kalian 5 tips dan trik buat channel tanpa muka untuk sahabat YouTuber pemula, biar bisa cepat sukses di YouTube dan menghasilkan uang di YouTube dengan cepat. Syarat utama agar video kamu mendapatkan view, tentunya video harus memiliki peminat. Nah, apalagi sebagai channel pemula, apapun topik channelnya, kamu harus kreatif untuk bisa menemukan topik video yang kemungkinan peminatnya banyak. Kalau kamu memiliki channel dengan topik umum seperti keuangan, motivasi, kesehatan, mungkin kamu nggak akan kesulitan untuk mencari topik video yang memiliki banyak peminatnya. Tapi, jika topik channel kamu lebih spesifik, kamu harus bisa bikin video yang bisa menjangkau penonton lebih luas lagi. Contohnya nih, misalkan channel tentang kedokteran. Tentu ini adalah topik yang spesifik, karena nggak banyak orang yang berkecimpung dan minat di dunia kedokteran. Tapi jika kamu bikin video dengan judul cara jadi dokter atau tanya jawab seputar ilmu kedokteran, mungkin profesi ini jarang saingannya, tapi banyak dibutuhkan. Kamu bisa lebih cepat sukses dengan topik ini, tapi video kamu harus bisa menjangkau view atau penonton yang lebih luas untuk melihat video kamu. Setelah itu, jangan lupa membuat thumbnail pada video kamu. Kamu bisa lihat di sini berbagai macam thumbnail yang kontras dengan tulisan dan judul yang jelas. Walaupun terlihat sederhana, tapi judul dari thumbnail ini bisa membuat penonton penasaran apa isi video dari channel ini. Jadi, thumbnail sangat berperan penting agar video kamu diklik oleh penonton. Jika tampilan thumbnail kamu kurang menarik, maka penonton tidak jadi menonton video kamu. Sekarang, setelah kamu punya topik video, judul dan thumbnail yang menarik, langkah selanjutnya adalah intro video. Apapun judul dan thumbnail dari video kamu, kalau intronya nggak menarik, bikin penonton bosan, semuanya jadi sia-sia. Video kamu nggak bakalan direkomendasikan oleh YouTube, karena walaupun rasio kliknya tinggi, tapi retensinya rendah, video kamu dianggap gagal oleh YouTube. Ini sama saja seperti kamu baru buka restoran, gambar bannernya menarik, menu-menu gambarnya bagus, tapi setelah orang coba makanannya nggak enak. Otomatis mereka nggak bakalan balik lagi. 15-30 detik pertama adalah detik-detik penentuan dari video kamu. Coba kamu perhatikan, kebanyakan video yang sukses, di 30 detik pertama mereka mengganti adegan setiap 3 detik. Bahkan ada yang mengganti adegan setiap 1 detik. Ini dilakukan bukan untuk gaya-gayaan ya teman-teman, tapi bertujuan untuk bisa mempertahankan penonton. Jadi pastikan sebagai pemula, kamu jangan pernah menaruh intro, logo channel kamu di depan, atau tombol dan lonceng subscribe yang berisik itu. Fokus saja di 30 detik pertama kamu menjelaskan apa isi video kamu. Bahkan setelah kamu selesai edit video, coba kamu lihat lagi 30 detik pertama dari video kamu, posisikan diri kamu sebagai penonton, apakah kamu sudah betah menonton video kamu sendiri. Coba berbagai macam variasi dari editing video kamu. Kamu bisa menampilkan adegan yang paling menarik di awal video, atau mengganti adegan awal setiap 3 detik agar penonton tidak jenuh dengan tayangan yang terlalu lama sekali. Oke, sekarang kita masuk pada kerjaan utama kita, yaitu editing. Ini adalah bagian yang paling banyak memakan waktu kita. Walaupun di awal-awal sebagai pemula agak sedikit susah, kamu wajib mencintai proses editing ini. Semakin kamu cinta dengan proses editing video kamu tidak akan merasa terbebani saat edit video.
Nah, sekarang bagaimana caranya mendapatkan video tanpa muka? Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah screen recording atau rekam layar. Jadi, rekam layar adalah salah satu elemen yang bisa kamu gunakan untuk video tanpa muka. Kalian bisa gunakan aplikasi rekam layar di Play Store, atau jika kamu punya fitur rekam layar bawaan HP, kamu juga bisa gunakan. Yang kedua, yaitu video cuplikan pendek. Kamu bisa menggunakan cuplikan pendek dari film untuk memperjelas isi dan maksud dari video kamu. Pastikan kamu memilih adegan yang sesuai dengan tema video kamu. Pastikan kamu memilih adegan yang sesuai dengan isi naskahnya, dan jangan malas untuk mengubah adegan setiap 3 detik atau 5 detik untuk cari adegan yang sesuai dengan penyampaian kamu. Kamu tinggal cari aja video atau foto sesuai dengan kata kunci yang akan kamu jelaskan dalam video kamu. Kamu bisa cari di YouTube banyak channel-channel yang membuat video kumpulan-kumpulan video pendek untuk kebutuhan editing. Sekarang kita masuk pada sesi teknik editing. Efek pan dan zoom ini adalah upaya kita membuat adegan kita menjadi lebih dinamis. Efek zoom adalah untuk menzoom sebuah adegan dari video atau foto. Dan efek pan adalah untuk menggeser adegan yang sudah kita zoom tadi. Karena kebanyakan media foto dan video itu tanpa pergerakan. Nah, sekarang mendapatkan efek pan dan zoom ini bisa membuat video kamu lebih menarik. Jangan takut untuk menambahkan efek yang berbeda ke setiap adegan video kamu. Kamu bisa mengakses menu efek, dan kamu juga bisa mengeksperimen untuk menggunakan efek-efek, dan efek yang sering digunakan adalah seperti ini. Untuk membuat video kamu lebih berwarna, tag efek untuk mempercantik dan juga bisa menjelaskan isi dari video kamu. Dan tentunya bisa menjadi sebuah elemen yang menarik untuk menambah desain video kamu. Nah, sekarang efek perpindahan dari adegan ke adegan ini adalah hal yang sepele, tapi ketika kalian aplikasikan, bisa membuat video kalian jauh lebih menarik. Kalian tinggal akses saja menu transisi di aplikasi video editor kalian. Kemudian kalian tinggal pilih jenis transisi dan atur durasinya. Sekarang kita lanjut pada sound effect. Ini adalah hal yang sering dilupakan dan diremehkan oleh editor pemula, termasuk saya sendiri. Memang terkadang kita jenuh dengan proses editing ini. Semakin sering dan banyak transisi antara video kita, tentunya semakin banyak kita harus memasang sound effect pada setiap transisinya. Padahal, dengan menambahin efek bisa bikin video kita jauh lebih keren dan menarik. Karena hal yang paling umum dilakukan di video tanpa muka adalah menambahkan efek pada saat transisi dan teks seperti ini. Dan jangan lupa perhatikan volume dari sound efeknya. Jangan terlalu keras, nanti bisa mengganggu perhatian dari penonton kalian. Nah, selanjutnya, musik background. Di video tanpa muka itu penting banget ya teman-teman. Tanpa kamu sadari, musik itu bisa menambahkan emosi ke video kalian. Kamu harus pilih musik dengan jenis dan emosi yang sesuai dengan tema video kalian. Kamu bisa mendapatkan musik gratis free copyright di YouTube Studio. Sekarang kamu sudah paham tips dan trik gimana caranya membuat video tanpa muka. Dari semua yang saya jelaskan tadi, kunci utamanya adalah konsisten. Konsisten untuk tetap belajar, konsisten untuk tetap mau bereksperimen mencari hal-hal baru, konsisten untuk berjam-jam di depan komputer atau handphone kamu untuk edit-edit yang lebih baik. Oke, baiklah teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat buat teman-teman. Saya doakan buat teman-teman yang menonton video ini menjadi YouTuber dan konten kreator sukses. Amin. Dan jangan lupa bantu like, subscribe, dan komentar di video ini. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya seputar YouTube, khususnya YouTuber pemula, atau mungkin juga ada masukan dari teman-teman konten apa yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Hendra M. Puji.